Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin terus berlanjut. Ya, buntut dari insiden tersebut, polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang. Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana 2 kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menghentikan laju mobil saat masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Hasil penggeledahan ditemukan 28 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di sela-sela pintu mobil dan jok. Aparat kepolisian menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari minibus yang hendak memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Polisi mengamankan 2 pria dan perempuan dari dalam mobil. Petugas juga menemukan 28 paket sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan pada beberapa bagian dalam mobil seperti sela pintu dan jok mobil. Upaya penyelundupan barang haram ini digagalkan oleh jajaran Polda Sumut dan Polda Sumsel lantaran kendaraan tersebut telah menjadi target operasi petugas. Seluruh barang bukti dan pelaku kemudian dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Bukit Tinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum bertambah menjadi 2 orang. Sekarang itu udah kecewa, barangnya dia surang, dia duit. Korban kedua berinisial AA, berusia 34 tahun, menghembuskan nafas terakhirnya pukul 8.50 waktu Indonesia Barat Kamis siang di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Korban tewas dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Hingga kini pemirsa masih ada 3 warga binaan yang kondisinya kritis di ruang ICU. 2 diantaranya harus menggunakan alat bantu pernafasan ventilator. Pasien yang masuk ini yang kritis itu mengalami hiperkalemia, peningkatan kalium di dalam tubuhnya. Khusus yang meninggal kemarin, yang tadi pagi mengalami asidosis respiratory atau peningkatan CO2 di dalam tubuhnya. Ini akibat dari keracunan alkohol. Mana seorang pekerja potong bambu ditemukan tewas tertimbun longsoran rumpun bambu besar di mana ini bercampur juga tanah di Magelang, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Beginilah suasana saat tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi terhadap Syaifuddin Suyoto, 53 tahun warga Wonosari, Kecamatan Grabak yang tertimbun rumpun bambu. Dengan menggunakan tali tambang, tim SAR gabungan bersama warga berjibaku menarik rumpun bambu bercampur tanah yang menimbun korban. Setelah 45 menit, jasad korban berhasil ditemukan. Isak tangis keluarga korban pun pecah seketika. Kejadian berawal saat korban bersama satu rekannya sedang memotong bambu yang telah roboh di sebuah tebing sungai yang berada di Dusun Karang, Desa Kebon Agung, Kecamatan Tegalrejo. Korban yang saat kejadian berada tepat di bawah rumpun bambu tertimbun longsoran yang tak terduga. Nah, bambu yang dipotong ini adalah bambu
dapuran bambu yang sudah roboh. Akhirnya bambu itu agak ke tanah, akhirnya bambu itu dipotongin. Nah, setelah dipotongin beberapa yang dipotongin, dapuran bambu ini bahasanya longsor, bukan balik ya, balik, jadi akarnya ada di atas. Pas dia saat memotong itu, dia tertimpa oleh tanah dapuran bambu itu. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pihak keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan di barak militer. Ya, program itu akan dilaksanakan pada 2 Mei hari ini yang bertujuan membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan ke depannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat, Amin. Akademi Angkatan Udara, Amin. Akademi Angkatan Laut, Amin. Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Purwakarta, Jawa Barat bekerja sama dengan TNI Resimen Armet 1 guna melakukan pembinaan karakter pelajar bermasalah. Pada gelombang pertama, 39 pelajar mengikuti pembinaan selama 14 hari. Puluhan pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis siang. Para pelajar bermasalah menjalani tes kesehatan. Pemerintah akan melibatkan peran aktif dari TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sejumlah materi pembinaan akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Sementara para orang tua siswa mengaku setuju dengan pembinaan anak-anaknya oleh TNI. Mereka berharap setelah dibina anaknya akan menjadi baik. Insya Allah nanti akan dilatih di sini, akan dibina mentalnya, dan harapannya bahwa ke depan ini anak ini akan berubah, belajarnya akan berubah. Jadi pemeriksaan kesehatan akan memastikan bahwa adik-adik ini dalam kondisi sehat. Kemudian setelah pemeriksaan kesehatan nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi untuk mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti, wawasan kebangsaan. Kemudian ada materi outbound, ada materi pembinaan jasmani. Pembinaan jasmani apa? Berolahraga. Karena mensana in corpore sano, kalau dia tubuhnya sehat, diharapkan memiliki jiwa yang sehat. Sehingga materi-materi itulah yang kurang lebih nanti akan dilaksanakan selama kurun waktu 2 minggu. Para pelajar bermasalah akan mengikuti pembinaan selama 14 hari.
Sedangkan sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Aijus melaporkan. Pemirsa, pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama diikuti sebanyak 39 pelajar selama 14 hari untuk melatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Ya, berikut kita simak cuplikannya pemirsa dialog bersama Kadisdik Purwakarta, Purwanto, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, serta orang tua salah satu siswa peserta barak militer dalam program iNewsroom. Jadi dalam penanganannya, kegiatan ini dilakukan bersama, kita juga standby di situ, dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Sosial P3A juga ada di situ. Kemudian kita dalam pelaksanaannya juga tetap anak-anak tersebut mendapatkan pelajaran dari sekolah. Kita ingin membiasakan anak-anak itu dengan pola hidup yang terbiasa dengan hal-hal positif, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini adalah upaya kita untuk menguatkan karakter anak-anak kita dengan karakter-karakter yang positif. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif dengan materi-materi yang di situ banyak kita berpikir banyak bermanfaat untuk anak-anak, mulai dari pelajaran, kemudian olahraga, kemudian kerohanian, kemudian outbound, dan lain sebagainya. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Jadi bahkan kami kalau diizinkan, mungkin melalui Bapak Purwanto, kami dari LPI juga ingin meninjau keadaan itu di sana, sehingga betul-betul semua optimal sesuai dengan tadi adalah demi membangun karakter profil pelajar Pancasila. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pasien diduga ditolak di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Namun pihak rumah sakit membantah hal tersebut. Rumah sakit bukan menolak pasien, namun saat itu ruangan IGD Unhas sedang penuh. Oh begitu Pak? Merekam Pak. Oh iya jelas lah. Pasal. Masalah Pak? Dilarang merekam di rumah sakit. Tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Aksi dugaan penolakan pasien kritis saat tiba di ruang instalasi gawat darurat terjadi di Rumah Sakit Unhas Makassar viral di media sosial. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Dalam video viral, seorang dokter diduga tidak langsung memberikan pertolongan kepada pasien yang berada di ambulans. Dia tarik-tarik, pasien saja di atas sini. Dia tidak tindaki, pasiennya begini kondisi pasien nah lihat aja. Ini dokternya. Tunjuk-tunjuk je. Namun pihak Rumah Sakit Unhas Makassar membantah adanya penolakan pasien kritis sesuai dengan video yang viral di media sosial. Pihak rumah sakit menyebut tidak pernah menolak pasien, namun saat itu ruang IGD sedang penuh. Dokter pun melakukan perawatan saat pasien di ambulans. Waktu itu dokter kami itu ingin mengajak si pembuat video itu untuk melihat bahwa lihat di dalam itu ada 2 orang yang sementara antri untuk masuk ke dalam gitu, untuk menunjukkan bahwa ini memang tidak memungkinkan kita lakukan perawatan di dalam. Tapi bukan berarti bahwa ditolak. Perawatan dilakukan saat itu juga. Perawatan dilakukan saat itu juga, dan setelah dilihat kondisinya
betul bahwa dia dalam keadaan sakit tetapi tidak terlalu kritis begitu, tidak terlalu darurat, sehingga kemudian segera dilakukan tindakan. Dan malam itu tidak sampai 1 jam kemudian dia sudah ditangani di dalam IGD, dan pada sekitar pukul 2 dini hari itu kemudian sudah ditempatkan di perawatan. Oh begitu Pak. Merekam, Oh iya jelas lah. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien Pihak rumah sakit juga masih mencari pria yang diduga sengaja membuat video viral tersebut, sebab keluarga pasien yang ada dalam video tidak mengenal pria tersebut dan bukan sopir ambulans. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dia Yusfin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini mengalami kepadatan kendaraan yang cukup signifikan. Bisa Anda saksikan langsung, saya akan menunjukkan kepada Anda secara real time. Ini adalah kondisi arus lalu lintas terkini di mana laju kecepatan kendaraan di kawasan ini mengalami perlambatan kendaraan. Yang sekarang adalah kendaraan yang baru saja lepas dari antrian traffic light adalah kendaraan dari Hara Halim. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Dewi Sartika pada pagi hari ini dalam keadaan cenderung tersendat, di mana mengalami kecepatan kendaraan 10 sampai dengan 15 km per jam. Untuk itu kami harapkan Anda mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Mengingat pada pagi hari ini sudah ada anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian dari arah sebaliknya Dewi Sartika yang akan mengarah ke Halim maupun yang akan berbelok arah ke arah Kramat Jati dalam keadaan ramai dan lancar. Yang sekarang ini juga adalah antrian kendaraan dari arah Kramat Jati, yaitu didominasi dengan kendaraan roda 2, kemudian ada pun kendaraan pribadi roda 4. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada dengan selalu parkir di belakang garis stop dan tidak menerobos lampu merah. Mengingat hal ini sangat berbahaya dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini dengan jumlah volume kendaraan yang cukup signifikan. Untuk itu, hal ini juga membantu jalannya arus lalu lintas. Kami harapkan Anda apabila lampu lalu lintas sudah menyala dari hijau ke kuning sebagai tanda peringatan untuk Anda berhenti menunggu lampu merah sehingga hal ini tidak terjadi trouble yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian dari arah Cawang yang akan mengarah ke Kramat Jati pada pagi hari ini juga mengalami antrian kendaraan yang cukup panjang. Antrian kendaraan ini mencapai sampai pada kantor Asabri Cawang, di mana dominasi kendaraan juga dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Hal ini juga imbas dengan aktivitas kendaraan yang akan memutar balik arah kembali ke arah Cawang sehingga membuat perlambatan kecepatan kendaraan di sana terjadi. Dan pemirsa, yang Anda saksikan ini merupakan juga bagaimana perilaku pengendara yang seharusnya sudah berhenti di lampu merah, namun masih saja banyak pengendara yang juga melawan rambu lalu lintas ataupun marka jalan dari lampu lalu lintas. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan PGC ini. Untuk itu kami harapkan sekali lagi Anda untuk tertib pada antrian di traffic light, mengikuti petunjuk lampu merah maupun lampu kuning sebagai tanda peringatan bahwa akan Anda untuk berhenti di lampu merah, sehingga hal ini juga mencegah terjadinya kepadatan yang signifikan. Kami juga menginformasikan kepada Anda selama kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 205 kasus laka lantas dengan rincian 25 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 249 luka ringan. Dari data tersebut 90% terjadi di jalur arteri.
Dan juga pemirsa, jalur arteri ini adalah jalur yang ramai akan aktivitas masyarakat tentunya pada pagi hari maupun siang hari. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berkendara dengan selalu menjaga jarak aman, kemudian tertib. Budayakan tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar dan membantu kami dalam menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas per harinya di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Bayu dan juga Yasmin kembali ke Anda di studio, silakan. Iya, Anda juga tentunya harus tetap hati-hati dalam bertugas, Brigadir Treslinda dan juru kamera. Dan tentunya terima kasih atas laporan dari kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, sejumlah peserta aksi peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR Jakarta berakhir ricuh dengan melempari petasan. Petugas terpaksa menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Aksi peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan gedung DPR RI berakhir ricuh. Massa pendemo melempar batu ke pihak kepolisian. Massa juga menggunakan petasan untuk menyerang petugas. Tak mau kalah, aparat pun menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Aparat yang memakai tameng juga memaksa massa untuk mundur. Upaya polisi akhirnya berhasil. Massa akhirnya mundur ke Jalan Gatot Subroto. Setelah itu massa akhirnya membubarkan diri dan ruas jalan di depan gedung DPR MPR steril. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan aksi peringatan Hari Buruh juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Ya, massa berjerang menggunakan batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Sementara di Bandung, Jawa Barat, ratusan massa berpakaian serba hitam terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian. Tidak hanya itu, massa juga merusak fasilitas umum di sepanjang kawasan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas akibat adanya unjuk rasa. Namun tak disangka, massa aksi berpakaian hitam-hitam langsung menyerang kepolisian dengan batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Petugas kepolisian langsung mengerahkan brimob dan dalmas untuk memukul mundur massa aksi. Massa kemudian mundur ke arah Dipati Ukur dengan merusak sejumlah fasilitas umum. Beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merasa bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Setelah 20 menit, petugas berhasil memukul mundur aksi massa hingga membubarkan diri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan buruh memperingati Hari Buruh 2025 di sejumlah daerah. Di momentum tersebut, pemirsa, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutan. Salah satunya, buruh menuntut upah layak dan gelombang PHK. Massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Tuntutan kita ada untuk Gubernur Jawa Timur dan untuk pemerintah pusat. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran, serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.
Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya masa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh juga menuntut disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Buruh juga menolak upah murah dan tidak layak yang membuat buruh semakin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta Pusat dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Ya, dalam aksinya para buruh memiliki 6 tuntutan yang mereka sampaikan langsung pada Presiden Prabowo. Ya, kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo menjadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Tiba di lapangan Monas sekitar pukul 10 pagi, Presiden Prabowo disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Prabowo pun menyalami para buruh yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi. Sejumlah pejabat negara juga turut hadir, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzadi dan Puan Maharani. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas PHK. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.
Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Pemerintah juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Sebelumnya 6 tuntutan disuarakan oleh ribuan buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh 2025. Mereka menuntut penghapusan outsourcing hingga pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat pagi kemarin, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ya, Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara,
kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto ini sempat melepas topi dan baju, kemudian dilemparkannya ke tengah massa buruh yang berkerumun. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan saat berpidato di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan May Day yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi. Jadi meski dalam konteksnya bercanda, Prabowo menyebut tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Ini lantaran memiliki nama yang sama dengan dirinya. Prabowo! Prabowo! Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan May Day digelar di kawasan Monas, Jakarta, Kamis pagi, menyapa sejumlah orang dalam pidatonya. Satu persatu yang disapa Prabowo antara lain sejumlah petinggi serikat buruh yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir. Dalam sapaannya, Prabowo sempat melontarkan candaan lantaran nama mereka yang sama, yakni Prabowo. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Tidak hanya Kapolri, Presiden Prabowo kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo pun kembali melemparkan candaan bahwa nama mereka sama-sama ada Subianto. Bahkan Prabowo juga berkelakar tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena mempunyai nama yang sama dengan dirinya. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Usai berpidato panjang, Presiden Prabowo kemudian meninggalkan arena peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran pengurus Partai Perindo semakin masif menggelar rapat konsolidasi di berbagai daerah di Indonesia. Ya, agenda ini dilakukan untuk menyusun strategi serta menjaga kekompakan dan solidaritas menuju pemilu 2029 mendatang. DPP Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Maluku.
Rapat konsolidasi yang dihadiri sejumlah elit Partai Perindo, seperti Wakil Ketua Umum 2 Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Wakil Ketua Umum 4 Partai Perindo Manik Marga Mahendra, membahas tentang strategi pemenangan dan penguatan struktur partai. Partai Perindo sudah mempersiapkan banyak hal. Kami saat ini sedang melakukan roadshow ke 9 provinsi, termasuk salah satunya adalah Maluku. Jadi kami harap Maluku bisa mempersiapkan kemenangan mulai dari jauh-jauh hari, dari sekarang. Nah, kita berharap mudah-mudahan Partai Perindo tetap komitmen untuk kerakyatan, komitmen untuk membangun masyarakat secara lebih utuh, dan komitmen untuk menghasilkan para calon-calon anggota dewan dan juga bupati wali kota yang memang ada. Itu yang memang jadi poin. Rapat yang turut dihadiri konsultan politik EF Saifullah Fatah ini juga membahas tuntas mengenai target dan strategi Partai Perindo agar dapat masuk parlemen di 2029 mendatang. Saya senang bahwa Perindo sekarang ini secara serius menargetkan untuk lolos parliamentary threshold. Katakan saja untuk sementara 4% angkanya. Dan saya yakin Perindo akan berhasil jika sungguh-sungguh berdisiplin mengejar target itu. Dan saya lihat di forum konsolidasi ini kesungguhan itu mulai terlihat. Konsolidasi partai pimpinan Angela Tanu Sudibyo ini akan terus digelar di berbagai daerah sebagai langkah persiapan menuju tahun politik di tahun 2029 mendatang. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024. Presentase masyarakat miskin Indonesia tersebut dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per harinya. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024 jika dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas. Persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah di posisi pertama Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%. Jumlah penduduk miskin Indonesia juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%. Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027. Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut jika Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. Mengutip laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dan bertujuan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per hari. Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat angka kemiskinan Indonesia hanya mencapai 16,6% pada 2024 apabila dilihat berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Persentase tersebut setara dengan 44,4 juta penduduk. Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo baru bisa terwujud pada tahun depan. Ya, pasalnya anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 yang hanya sebesar 850 miliar rupiah hanya cukup merenovasi sekitar 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi yang masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembayaran perumahan atau FLPP.
Meski begitu, pemirsa, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya di tahun ini. Fahri Hamzah berharap ada penambahan anggaran untuk perumahan tahun ini. Ini misalnya FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah. Kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta itu. Pemirsa, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional digelar Kemendikti Saintek di Jakarta. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini bertema Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. Upacara Hardiknas digelar di lapangan kantor Kemendikdasmen Jakarta. Mendikti Saintek Brian Yuliarto hadir sebagai pembina upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran kementerian dan juga sejumlah siswa-siswi sekolah. Dalam upacara ini, para peserta diminta mengenakan baju adat Nusantara atau pakaian tradisional. Hari Pendidikan Nasional disebut sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen memenuhi amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya upacara terkait Hari Pendidikan Nasional di Kemendikti Saintek Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifah. Selamat pagi Hadisti, bagaimana suasana Hari Pendidikan Nasional di sana? Iya, baik, selamat pagi Yasmin, Bayu dan juga pemirsa. Baru saja dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi ini selesai melakukan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Upacara bendera ini berlangsung di halaman Kemendikdasmen atau Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Namun tadi untuk upacara sendiri ini digelar ataupun dilakukan oleh Kemendikti Saintek. Dan tadi juga upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran kementerian yang dipimpin juga secara langsung oleh Mendikdasmen Brian Yuliarto. Dan untuk saat ini situasinya sudah selesai, peserta upacara juga sudah mulai membubarkan diri. Dan tadi untuk upacara bendera ini berlangsung sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, di mana kalau kami dapat menggambarkan tadi prosesi upacara bendera ini berlangsung lancar dan juga berlangsung khidmat. Begitupun juga peserta upacara ini begitu euforia dalam merayakan ataupun memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, untuk peserta upacara ataupun juga tamu undangan yang mengikuti prosesi upacara bendera pada pagi hari ini juga terlihat mengenakan baju adat ataupun juga baju tradisional, yang memang ini menjadi himbauan pada saat untuk mengikuti upacara agar menggunakan baju adat atau tradisional yang bertujuan tentunya ini adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga menjaga ataupun melestarikan warisan budaya Indonesia. Dan juga terkait tema Hardiknas 2025 ini telah ditetapkan oleh Mendikdasmen, di mana untuk tema ini adalah partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Di mana tema ini sendiri adalah menegaskan dan juga mengajak kepada seluruh elemen di Indonesia, baik itu pemerintah maupun juga masyarakat, kemudian juga dunia usaha ataupun juga peserta didik agar sama-sama berkolaborasi ataupun juga bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan juga lebih bermutu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa upacara bendera pada hari ini dipimpin oleh Mendikdasmen yakni Brian Yuliarto, yang kalau dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah ini memprioritaskan pendidikan dengan meningkatkan tentunya kesejahteraan guru ataupun juga dosen. Nantinya juga ini akan ada selanjutnya peluncuran program Disi Saintek berdampak yang juga akan disampaikan tentunya oleh Mendikdasmen Brian Yuliarto. Sementara demikian Yasmin, Bayu. Baik, terima kasih banyak Hadisti Arifah atas laporannya dari kawasan Gedung Kemendikti Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, kloter pertama jemaah calon haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat dini hari. Mereka bertolak ke Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia 7301 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kloter perdana berjumlah 393 jemaah calon haji berangkat dari Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan jemaah calon haji ini merupakan embarkasi Pondok Gede asal Jakarta Utara. Sebelum naik ke pesawat, jemaah calon haji mendapatkan layanan khusus, yakni jalur fast track Makarut atau pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Nantinya, setiba di Bandara King Abdul Aziz, jemaah calon haji tidak perlu melakukan pemeriksaan paspor kembali. Alhamdulillah bisa kesampaian selama 12 tahun menunggu. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa lancar semuanya. Dengan selamat, pulang dengan selamat, dan pulang dengan sehat. Pemirsa, total ada 7.514 jemaah calon haji yang diberangkatkan pada gelombang pertama yang terbagi dalam 19 kloter keberangkatan. Pada tahun ini, pemerintah juga telah menyiapkan 3 maskapai penerbangan untuk melayani jemaah haji 2025. Dalam kesempatan ini, Mendak Nasaruddin Umar berpesan kepada jemaah untuk fokus beribadah dan mengurangi hal-hal yang sifatnya dapat mengurangi kekhusyuan ibadah. Dan saya juga kurangi membuka itu bahkan udahlah nanti kalau bermain dengan di Indonesia semua manfaatkan sesuatu dan kalau dipakai salah, kalau dipakai bahan luar biasa, udah jadi boleh berkontribusi tapi jangan itu merusak konsentrasi. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak 286 calon jemaah haji yang berada di kloter 4 berangkat pada hari Kamis. Suasana haru mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kerabat menangis dan memeluk erat anggota keluarga mereka yang akan berangkat haji tahun ini. Sebanyak 957 jemaah haji asal Banjarnegara, Jawa Tengah yang berangkat tahun ini dan dibagi menjadi 3 kloter. Keluarga berharap jemaah haji selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah diberikan kelancaran, kesehatan, dan berharap kembali ke tanah air dengan menjadi haji yang mabrur. Senang karena kedua orang tua dan adiknya berangkat. Semoga di sana bisa melakukan ibadah haji. Semoga sehat, lancar. Intinya sehat. Itu pulang baik dengan Iya, pulangnya sehat, baik. Kami dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah barang tentu mendoakan agar semua calon jamaah haji Kabupaten Banjarnegara akan senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji baik rukun, wajib maupun sunnah-sunnah. Petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan jemaah calon haji. Diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei. Berbagai persiapan menyambut jemaah haji dilakukan petugas Haji Indonesia Daerah Kerja Bandara. Diperkirakan 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei. Serangkaian proses koordinasi telah dilakukan termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otoritas Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Salah satu sektor aja. Para petugas haji Dakar Bandara akan memberikan layanan di 4 titik, diantaranya layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di Terminal Haji. Kami hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi
Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa tugas? Saat ini sudah ada sekitar 140-an jamaah kira-kira. Berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei diantaranya jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede, tiba pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Lalu jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7.20 waktu Arab Saudi, dan jemaah haji asal embarkasi Solo akan tiba pukul 9.40 waktu Arab Saudi. Ya pemirsa, sambut jemaah calon haji Indonesia kloter 1, sejumlah sektor mulai mempersiapkan layanan di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Ya, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPIH terus melakukan persiapan agar segala keperluan jemaah bisa terpenuhi. Jelang menyambut kedatangan para jemaah haji kloter pertama gelombang 1 yang rencananya akan tiba di Madinah, sejumlah persiapan dilakukan para petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Sejumlah sektor mempersiapkan layanan yang tersedia bagi jemaah. Sebelum mengecek segala kelengkapan kebutuhan para jemaah haji, para petugas menggelar apel pagi dan berkoordinasi antar petugas maupun tenaga penghubung yang ada di Arab Saudi. Observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jemaah haji Indonesia yang disebar di sejumlah sektor. Diketahui dalam setiap sektor terdapat sejumlah layanan yang disediakan seperti bimbingan ibadah, akomodasi, transportasi, layanan konsumsi, pelindung jemaah dan lansia, serta disabilitas. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan juga observasi dan orientasi lapangan untuk memastikan hotel-hotel yang ditempatkan jamaah haji Indonesia di sektor 1 sebanyak 18 hotel. Dan itu sudah dilakukan dan sampai saat ini teman-teman masih melakukan observasi itu. Selain menggelar observasi dan orientasi, petugas juga turut melakukan langkah-langkah mitigasi dengan harapan para jamaah bisa ditempatkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan.